Ini lagi jam berapa ini? Jam selamat siang atau selamat pagi ini? Selamat pagi menjelang setengah 11. Jam 11 ya? Setengah 11. Pagi menjelang siang. Alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah kita akan kumpul bersama, yang memisahkan hanya jarak, namun kebersamaan insya Allah akan tetap terbina di antara kita. Kita akan mencoba mengkaji bersama tentang ilmu akidah, ilmu yang terkait dengan keyakinan kita, bagaimana kita membentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya kita ingatkan, mari sebelum kita mulai kita niatkan dulu, catatan niat kita dulu. Yang pertama kita niat iktikaf, kalau memang kebetulan berada dalam masjid ini ya, kita niat iktikaf, kebetulan lagi di masjid, jadi ada muatan nilai ibadah iktikaf. Yang kedua, kita niatkan silaturahmi saling menyambung, ukhuwah, persahabatan di antara kita. Dan yang ketiga, kita niatkan thalabul ilmi, kita niat belajar, sama-sama belajar menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kompletlah di pagi ini ibadah kita, mulai dari niat iktikaf sampai silaturahmi dan juga menghidupkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan sekalian, mungkin kita perlu memperkenalkan diri dulu ya, karena jarak yang memisahkan kita dan juga kondisi, kita perlu ta'aruf dulu biar lebih dekat. Karena kan orang kalau semakin mengenal itu adalah merupakan salah satu media untuk menjadi semakin sayang insya Allah. Nama saya adalah Muhammad Rafiqul A'la. Saya dari Jawa Tengah. Pendidikan di pesantren Sarang Rembang, Jawa Tengah. Selama tamat SMP saya ke pesantren, 11 tahun di pesantren. Kemudian Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan ke Suriah, Damaskus, Suriah. Sempat S1, S2 di sana dan juga sempat S3, tapi belum selesai S3-nya. Selama 8 tahun, kemudian karena kondisi Suriah yang kurang kondusif, harus pulang dan memulai aktivitas di Indonesia. Itu perkenalan singkat. Langsung saja kita mulai mengkaji bersama tentang akidah kita atau pelajaran akidah kita di pagi hari ini. Pertama, kita akan mulai dulu dengan pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama adalah, sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beragama, apa yang kita butuhkan agar agama yang kita jalani ini benar-benar merupakan sebuah agama, sebuah aktivitas yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jadi kadang-kadang kita beragama tapi kita tidak tahu atau mungkin kurang tahu seharusnya bagaimana kita dalam beragama ini. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau memang kita sudah tahu bahwasanya agama itu memerlukan ABC, pertanyaannya adalah kenapa kita butuh semua itu? Nah ini, kenapa kita butuh semua itu? Kalau memang harus sholat, kenapa kita butuh dengan sholat? Kalau memang harus ada keimanan dalam dada kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus iman kepada Allah? Yang ketiga, kalau kita tidak melakukan semua itu, apa yang akan terjadi dengan kita? Nah gitu. Ini 3 pertanyaan yang akan coba kita kaji bersama, kita renungkan bersama di pagi menjelang siang ini sebagai modal awal kita untuk mencoba sebelum kita masuk lebih jauh tentang apa ilmu akidah dan isi di balik ilmu akidah itu sejauh mana dibutuhkan dalam kehidupan kita. Baik para sahabat sekalian, untuk pertanyaan yang pertama tadi, sebagai seorang yang beragama, apa yang kita butuhkan di dalam agama kita agar kita benar-benar bisa menjadi seorang yang muslim, mukmin dan juga muhsin. Sebagai seorang yang beragama yang benar-benar yang kita lakukan adalah sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya agama ini kepada kita. Itu. Menjawab pertanyaan ini, saya akan memulai dengan hadis panjang yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Umar ibn Khattab
salah seorang sahabat terdekatnya Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis ahad. Namun hadis ini kemudian menjadi hadis yang masyhur karena kemudian riwayatnya menjadi sangat banyak sekali dan kemudian sangat terkenal sekali, dan hadis ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab hadis, termasuk yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini begitu panjang, langsung saya potong pada poinnya. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, di mana pertanyaan-pertanyaan Jibril ini sebenarnya adalah merupakan sebuah didikan atau ajakan atau pelajaran kepada para sahabat Rasulullah Muhammad SAW secara khusus, secara spesifik, dan juga merupakan ajakan kepada kita semua, pengenalan kepada kita semua, ajaran kepada kita semua bagaimana sebenarnya beragama yang benar. Itu Jibril menanyakan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saat itu beliau Jibril menjelma menjadi manusia. Ini jadi kadang-kadang malaikat itu bisa dilihat. Malaikat itu bisa dilihat ketika menampakkan diri menjadi manusia. Tapi bukan jaminan orang yang melihat malaikat itu baik ya. Kenapa? Karena buktinya pada perang Badar itu orang-orang kafir itu melihat malaikat. Apa itu bisalah sati alafim minal malaikatin murdifin, itu 3.000 malaikat turun dan orang-orang kafir itu melihat, tapi ternyata mereka tetap kufur. Nah, tapi ini kembali lagi ke masalah. Jadi Jibril datang kepada Rasulullah menjelma menjadi seorang laki-laki yang ganteng, berpakaian putih-putih, bersih, kemudian duduk mendekat kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan begitu dekatnya, posisi seorang murid pada guru, menempelkan lutut, tangan kepada paha Rasulullah. Nah ini kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Nah ini yang pertama kali ditanyakan dalam beragama adalah apa itu Islam. Akhbirni anil Islam. Kita sebagai seorang muslim, kita tahu kalau kita ingin mengaku sebagai seorang muslim sejati, apa itu Islam? Nah ini sebagai koreksi juga bagaimana Islam kita nanti. Faqala, kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjawab, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Ini. Islam, kata Rasulullah, seorang muslim bisa dikatakan sebagai seorang muslim sejati adalah ketika dia sudah melafadzkan 2 kalimat syahadat, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian kita menjalankan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji di Baitullah. Semua itu adalah merupakan beberapa rukun dalam Islam. Kalau kita melakukannya semua itu, maka itulah Islam sejati. Ini belum lagi nanti ke apa itu Islam, tapi ini adalah merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi kalau kita ingin menjadi seorang muslim. Beragama harus ada yang namanya praktek ibadah, intinya itu satu. Kalau kita ingin menjadi seorang yang beragama yang benar, harus ada namanya praktek ibadah yang kita lakukan. Kita harus sholat, harus berpuasa, harus zakat, dan kalau ada kelebihan rezeki kita mampu semuanya kita harus menunaikan yang namanya ibadah haji satu. Di Islam ada praktek ibadah. Yang kedua, hadis Rasulullah tadi melanjutkan, qala shadaqta, kamu benar wahai Muhammad. Qala akhbirni anil iman, ya Rasulullah, ceritakan padaku apa itu iman. Nah ini tadi soal Islam lebih kepada praktek ibadah yang nampak, sholat nampak, puasa nampak, zakat nampak. Tapi menjadi seorang yang beragama yang benar, yang baik, yang sesuai dengan keinginan Allah, juga ada yang namanya iman, ada yang namanya keyakinan. Dan keyakinan itu tidak nampak, keyakinan itu ada dalam hati. Faqala, kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Jibril dengan mengatakan, qala antu'mina billah. Yang pertama, iman, keyakinanmu harus ada dalam dadamu, dalam hatimu, keyakinanmu bahwasanya
kamu yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Khairihi wa syarrihi. Ada 6 rukun iman, ada 6 perkara yang harus kita jaga, yang harus kita yakini, kita jaga dalam hati kita. Keenam-enamnya ini kenapa? Karena dengan keimanan inilah seorang muslim mampu bergerak, mampu menggerakkan tubuhnya untuk melakukan yang namanya syariat Islam. Tanpa